Kali ini kita akan membahas buku Stoicisme yang mengajarkan cara-cara mengendalikan emosi negatif dengan menggunakan nalar dan menepiskan pernyataan bahwa akal itu tidak terhubung dan tidak bisa mengendalikan emosi. Setidaknya ada 3 pelajaran yang saya dapat dari buku tersebut. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah guna membantu channel ini cepat berkembang dan bisa memberikan tips yang membantu dan bermanfaat buat kita semua. Permasalahan hidup itu netral. Pernah nggak kalian marah dan kesal terhadap suatu hal yang bahkan itu hanyalah masalah sepele? Macet di jalan, keserempet kendaraan lain, waktu naik motor, telat ngampus, hingga diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Semua permasalahan di atas adalah kejadian yang sifatnya netral di dalam hidup kita. Mereka tidaklah sampai menimbulkan emosi negatif jika kita mampu mengontrol persepsi dan interpretasi kita. Sebagaimana kita mengartikan bahwa pria bertubuh kekar dan berpenampilan seperti preman pasar adalah orang jahat yang berniat mencelakakan kita. Padahal itu hanya sebatas persepsi dan belum tentu juga pria tersebut ada niatan jahat terhadap kita. Begitupun permasalahan sepele semisal keserempet pengendara motor lain. Amarah yang ditujukan pada pengendara itu adalah berasal dari diri kita sendiri yang salah dalam menilai kejadian tersebut. Kita menyangka bahwa pengendara yang menyerempet kita sengaja melakukan demikian untuk membuat kita celaka. Padahal mungkin saja pengendara itu sedang terburu-buru karena ada masalah urgent yang harus segera selesaikan. Jadi, emosi negatif kita muncul karena persepsi dan interpretasi kita yang juga negatif terhadap kejadian hidup yang sebenarnya bersifat netral. 2. Akal dan emosi saling terkait. Segala emosi negatif adalah hasil dari kekeliruan bernalar. Jadi, sebenarnya emosi tidaklah terpisah dengan nalar kita. Banyak dari kita yang mengira bahwa akal dan emosi adalah 2 hal yang saling bertolak belakang, yaitu manakala emosi negatif menguasai diri kita, maka kita beranggapan bahwa akal tidak bisa berkehendak untuk meredam emosi tersebut. Kita memisahkan akal dan emosi yang sebenarnya saling terkait satu sama lain. Emosi negatif adalah nalar yang sesat, dan itu sebenarnya selaras dengan ungkapan yang sering kita gaungkan ketika emosi negatif yang kita rasakan perlahan mulai mereda, yaitu kita mengatakan, "Saya tadi kehilangan akal sehat, olehnya amarah saya memuncak." Hanya saja, kita salah memaknai ungkapan tersebut, dan beranggapan bahwa akal dan emosi tidak saling terkait, karena akal akan mulai menjadi berfungsi hanya ketika emosi negatif telah mereda. Padahal, kita sebenarnya mampu mengubah cara bernalar kita saat itu juga, sehingga membuat emosi negatif seketika ikut menghilang. 3. Konsep amor fati dan premeditatio malorum. Dan yang terakhir, ini adalah konsep stoicisme yang sangat membantu saya dalam membangun benteng mental dan menghadapi rasa sakit yang saya alami di dalam kehidupan. Rasa sakit yang menuntut kesedihan dan kepedihan jika seandainya saya tidak mengenal dan tidak menerapkan konsep amor fati di dalam kehidupan saya. Tidak akan ada benteng mental di dalam diri saya jika saya tidak mengenal dan menerapkan konsep premeditatio malorum. Dan untuk konsep premeditatio malorum, inti dari ajaran konsep ini adalah semacam mengajak kita untuk membayangkan rasa sakit atau kegagalan di awal hari sebelum memulai aktivitas. Bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur. Misalnya, sebelum berangkat ke kantor, kita terlebih dahulu membayangkan bahwa akan ada kemacetan yang akan kita hadapi, atau ban mobil kita akan bocor di tengah perjalanan, atau bahkan kita akan mengalami kecelakaan ketika hampir sampai di kantor. Apa manfaat dari membayangkan kesialan itu? Bahkan sampai ke taraf membayangi diri sendiri ditimpa kemalangan seperti kecelakaan di tengah perjalanan ketika sedang menuju ke kantor. Ini kebalikan dari berekspektasi dengan hal-hal yang membahagiakan hidup. Jika berekspektasi dengan hal yang membahagiakan, akan membuat kita menyesal karena tak dihadapkan dengan ekspektasi tersebut. Maka, berekspektasi dengan rasa sakit dan kegagalan akan membuat kita merasa aman dan bahkan merasa bahagia jika tak mendapati ekspektasi itu di realita. Dan, jikapun kita mendapati ekspektasi ketidakbahagiaan tersebut di realita, kita tidak akan syok, sebab kita telah meramalnya sendiri. Dan hal itu akan mengurangi rasa sakit dari derita dan kegagalan yang kita rasakan.
Awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, hinaan, ketidaksetiaan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk, dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama. Itulah 3 pelajaran yang saya dapatkan dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Itu barulah sedikit dari sekian banyak tips kehidupan dan konsep stoicisme yang terdapat di dalam buku keren tersebut. Sekian dan terima kasih.